Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama dapat melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin ataupun menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita, di antara bukti kecintaan kita kepada ilmu agama, dan di antara bukti bahwasanya kita berhak mendapatkan predikat hamba yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita, dan dengan sunnah dan juga salawat serta salam tersebut menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berusaha untuk menjadi pengikut terbaik baginda Nabi hingga kita dapat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fikih kita, masih di dalam pembahasan kitab jenazah ataupun kepengurusan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, dan juga mensolatkan. Maka terakhir, kewajiban yang terakhir yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain yang sudah meninggal dunia, ataupun hak yang mesti didapatkan oleh seorang muslim yang sudah meninggal dunia, yaitu menguburkan mayit ataupun menguburkan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan menguburkan jenazah ini juga sama di dalam pembahasan sebelumnya, Pak Bu. Pada pembahasan memandikan jenazah dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama yaitu cara yang hanya terpenuhi kewajiban ataupun rukun dan sudah gugur kewajiban tersebut terhadap muslim yang lain. Yaitu ketika memandikan jenazah, apabila jenazah sudah bersih dari najis dan kotor, kemudian jenazah tersebut juga sudah dialirkan ke seluruh tubuhnya air, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan najis dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kotoran yang nampak, maka sudah dianggap memandikan jenazah. Tetapi ada memandikan jenazah yang sifatnya sempurna dan juga terpenuhi sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tambahan-tambahan dari ulama. Kemudian ketika mengkafani juga ada 2 cara. Yang pertama, cara mengkafani yang sesuai ataupun sesuai dengan kewajiban, terpenuhi kewajiban dan gugurnya kewajiban tersebut terhadap muslim yang lain, yaitu dengan cara apabila sudah, kalau bahasa kita itu dibungkus, mayat itu sudah dibungkus, seluruh tubuhnya tertutup, ya, begitu auratnya juga tertutup, maka sudah dianggap telah mengkafani. Namun syariat mengajarkan ataupun menganjurkan untuk menerapkan cara yang kedua, yaitu dengan cara sempurna, ya,
seperti laki-laki disiapkan menggunakan 3 kain, kalau seandainya perempuan menggunakan 5 kain, kemudian disunahkan berwarna putih dan sebagainya. Begitu juga dengan menguburkan jenazah, ada 2 cara yang diajarkan oleh ulama. Yang pertama, aqallama yajibu fi dabnil mayyit ayadfina fi hafratin tamna intishari raihati. Yang minimal ketika kita menguburkan jenazah, maka harus terpenuhi kewajiban. Standar kewajiban tersebut adalah menguburkan jenazah di dalam lubang ataupun di galian tanah, tamna intishari yang sehingga ketika sudah dikubur jenazah tidak sampai ataupun bau ataupun aroma dari jenazah tersebut keluar. Wa tamna tasallut siba alaih, dan juga jangan sampai ada hewan yang bisa menggali lagi sehingga bisa menyebabkan rusaknya tubuh jenazah tersebut. Kemudian mustaqbilan fihal qiblah, kemudian menghadap kiblah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya jenazah tersebut sudah dikuburkan, intinya dia sudah dalam, kemudian tidak sampai binatang itu bisa untuk menggali kuburan tersebut dan menghadap kiblat, maka itu sudah dianggap telah melaksanakan kewajiban keempat, yaitu menguburkan jenazah. Namun Islam mengajarkan secara sempurna, Pak Bu, sesuai dengan kewajiban plus juga dengan sunnah-sunnah dan ajaran dari ulama. Yang pertama adalah ayadfina fi qabrin bi amqin qadri qamatir rajul al-mu'tadil. Yang pertama yaitu menguburkan jenazah. Pertama mempersiapkan dulu ya, ukuran kuburannya itu, Pak Bu. Untuk ukuran dari segi panjangnya, otomatis jangan pasnian ya, lebih panjang daripada ukuran ataupun panjang mayit ataupun jenazah. Kemudian ketika tinggi, itu setidaknya lebih tinggi dari ukuran manusia yang galinya itu, dan juga jangan terlalu dalam sehingga udah pacak keluar, setidaknya pacak keluar. Ya. Kemudian juga untuk lebarnya ziro, kata ulama tuh ziro tuh bapak-bapak ibu-ibu kira-kira 0,5 meter lebih dikit lah, 1 ziro. Jadi bagusnya jangan agak lebih sedikit ukurannya, namun juga jangan terlalu luas. Ya. Kemudian biwastihi ya, basatihi biadaihi ilal a'la au yuwassi'a wa ayyuwassi'a qadr zira' wa shibran. Kata ulama 1 zira' lebih 1 jengkal dari segi lebarnya. Hal tersebut sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala fi qatla Uhud, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menguburkan sahabat-sahabat dalam perang Uhud, ketika sahabat yang mati syahid. Ihfiru, kuburlah sahabat-sahabat tersebut, wa ausi'u, kemudian jangan pasnian, agak luas ke sedikit, wa kemudian pengurusan ataupun ketika memasukkan jenazah itu dengan cara yang baik dan juga dengan cara lembut ke hati. Kemudian yajib ayat daji ala yamini. Jadi wajib bapak-bapak ibu-ibu bukan asak kubur mungkin sebagian bapak ibu sering melihat ataupun pernah membantu proses penguburan jenazah, harus ya dihadapkan ke kiblat dengan cara bagian kanannya ini bertumpu dengan bagian kanan kemudian menghadap kiblat. Jadi dulu bapak-bapak ibu-ibu kalau kami masih kecil dulu ngironyo cak yang di tipi-tipi tuh masuk peti kan, kemudian langsung ditutup dengan tanah. Rupanya kita umat muslim tidak, wajib harus menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau sana kiblat, maka harus menghadap ke arah kiblat mayit tersebut. Jangan sampai telentang. Kalau sampai telentang, nabash kata ulama, wajib untuk dibongkar karena hukumnya wajib.
Bihaisu law lam yuwajjih ilal qibla waradama alaihi turab, maka harus digali. Wajib nabasyal qabr, kemudian digali, kemudian dihadapkan jenazah tersebut ilal qiblah, ya. Ya, illam yuqaddir anhu qad taghayyur, kalau seandainya belum berubah. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu tidak tahu, mungkin satu ketika nguburkan jenazah tidak tahu. Tiba-tiba cerita, lah sebulan cerita. Pasal cerita itu bahwasanya iya kunjingo nguburkannya tidak ngadap kiblat. Kalau seandainya kemungkinan jenazah tersebut sudah berubah, dalam artian sudah lama, maka sudah kata ulama. Tapi kalau baru, langsung dibongkar dan dihadapkan ke kiblat. Bapak-bapak ibu-ibu, kita bahas secara detail tentang membongkar hukum, membongkar kuburan. Termasuk makmano kalau nak nguburkan jenazah satu liang, tetapi lebih dari satu jenazah. Kemudian memindahkan jenazah. Kemudian termasuk juga bapak-bapak ibu-ibu, termasuk kebiasaan kita, wong Indonesia ini, kalau seandainya dia wafatnya di Palembang, aslinya mungkin wong Lampung, dia nak dikuburnya di Lampung. Sehingga menyebabkan wafatnya di mana, dikuburnya di mana. Nah, itu insya Allah akan kita bahas, karena pembahasan tersebut sebagian ada ulama yang mengharamkannya. Kemudian, wayandib ayyal siqa khaddahu bil ardi. Dan disunahkan, bapak-bapak ibu-ibu, ya, khuddahu, pipihnya itu, dalam artian pipi dan daerah kepalanya ini, jidat, hidung, dan pipihnya, itu untuk menyentuh ataupun mencium tanah. Ustaz apa aja, dia ini wong Arab. Hidungnya ini bentuknya panjang, jadi terhalang Ustaz. Ya sudah, semampunya. Dia menghadap kiblat tadi itu hukumnya wajib. Tapi disunahkan untuk mencium, dan menghadap dan kenonian di tanah ketika menghadap kiblat tersebut. Yasunnu ayyakunal qabru lahdan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kuburan itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama, kuburan itu ada yang jadi dalam kuburan itu bapak ibu sudah tahu bahwasanya harus memiliki wajib satu lubang. Kemudian ada disunahkan lubang tambahan. Jadi galian pertama yang sifatnya luas yang kami sebutkan tadi, yang tingginya sesuai dengan tinggi manusia, luasnya sekitar lebarnya sekitar 1 zira tadi, kemudian panjangnya sesuai dengan ukuran lebih dikit dari ukuran jenazah. Namun ada bagian kecil atau bagian khusus yang lebih kecil daripada lubang utama tadi. Dibagi dua. Ada yang disebut dengan lahat, liang lahat. Bukan lahat, tidak ada pakai T, Pak. Lahad. Nah, lahad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata syair itu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahad. Ya. Ada yang namanya syakun. Syakun, lubang syakun. Syak ini jarang, Pak Bu. Ya. Kebanyakan kita menyebutnya lahat. Jadi lahat itu bukan kuburannya, itu bukan lubang yang besar, lubang yang kecil itu. Jadi kalau lahat ini, bapak-bapak ibu-ibu, misalnya lubang besar, dia tuh berada di pinggir. Kalau bapak ibu jingok video, Pak Bu, kebanyakan daerah Arab, kemudian daerah-daerah timur sana, mereka itu banyak menggunakan penggalian itu dengan lahat, karena memang tanahnya itu keras, Pak Bu. Daerah Arab tuh tanahnya keras, atau bahkan tanahnya itu berbatu. Maka memang bagusnya lubang, kemudian ada di samping ini, dimasukkan ke samping itu, buat lubang lagi kecil. Ukurannya pas nian dengan jenazah tersebut, jangan terlalu lebar. Ada yang namanya liang syak. Nah, kalau syak, mungkin pernah juga jenguk ini lubang biasa, kemudian di tengahnya kasih lubang kecil juga, cak lahat tadi. Itu namanya lubang syakun. Nah, itu disunahkan, Pak Bu. Kalau mampu, maka dibuat di antara lubang tersebut. Ya. Begitu juga dengan dulu, kisahnya Bapak Ibu, sahabat itu pernah berdebat tentang lubang yang digunakan untuk menguburkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Jadi Bapak Ibu disunahkan. Ustaz, mana kalau seandainya kami tidak pakai? Tidak apa-apa Pak Bu. Karena ngapa ada suatu keadaan, contoh, apalagi sekarang musim hujan Pak Bu ya. Musim hujan, pacak kita nak maksokan, nak dibuat lubang lahatnya ataupun lubang syakun tadi itu. Tidak bisa. Ada banyu masuk. Ya. Tapi struktur tanah harus diketahui. Biasanya penggali kubur paham dia. Kalau seandainya tanahnya itu lembut, ataupun tandanya lembab, maka lebih baik dibuat lubang syakun. Kemudian kalau seandainya tanahnya bentuknya kuat, agak keras, bagus dibuat lubang lahat. Beserta dengan nutupnya, Pak Bu. Kalau syakun itu lebih mudah, taruhkan papan di pucuknya. Tapi kalau seandainya lubang lahat tadi itu harus dimiringkan. Ya. Dengan menggunakan aslinya, Pak Bu, aslinya dalam syariat itu menggunakan batu dari hasil galian sanola. Ayo kita masuk Pak Bu pembahasan mak mano nguburkan jenazah ngambil dari tanah lain. Karena sebagian ulama ada yang mengharamkan. Maka ulama Indonesia ini aman. Dia ngapo aman? Digantinya lah dengan papan. Nah, kita galak pakai kayu dengan papan itu Pak Bu ya. Supaya aman. Karena ada sebagian ulama haram mengambil tanah ataupun batu dari tanah yang lain. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi disunahkan untuk membuat kuburan lah dan in kanal ard sulbah. Kalau seandainya tanahnya tersebut lembab ya ataupun lembut tanahnya. Al-hidu fi lahdan wa ansibu alayya laban nasaban kama sana'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya ketika beliau sakit sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agak kalau aku mati, buatkan aku liang lahat. Wa ansibu alayya laban nasban. Dan juga kalau pacak agak sirami dengan susu. Itu permintaan. Walahat tajwib dan sebagainya. Fa in kana al-ardu rohwa, kalau seandainya tanahnya bentuknya kalau tadi tanahnya keras, kalau tanahnya lembut ataupun tanahnya agak lembab, maka dibuatlah syakun seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian yasinu ayasilal mayyit min qibali ra'sih. Kalau nak masukkan Pak Bu, kebanyakan kita itu langsung jenazah itu di kuburan, itu langsung taruh di bawah itu lang. Asli Pak Bu, ketika jenazah itu diletakkan, maka letakkan di bagian kakinya dulu. Dari kaki itu agak nyambut, jadi lebih mudah dia itu. Kalau kita tuh kan langsung kita terima dari sini, sehingga lebih kan. Nah, kalau aslinya dari bagian kepala dulu masukkan, ada yang di pucuk, ada yang bawah, agak langsung. Jadi langsung estafet ketika menyambut jenazah dari atas tersebut. Bagian kepala itu didahulukan. Kemudian terus sampai ke bagian kaki. Itu yang disunnahkan cara aslinya. Namun kalau seandainya bentuknya tidak memungkinkan dikarenakan kuburan daerah kita ini sudah rapat. Kita tidak mungkin untuk menginjak kuburan yang lain, Pak Bu. Maka cara yang bentuknya lebih terhormat dan menjaga kehormatan kuburan yang lain, maka biasanya dari arah kiblat itulah kita bentuknya ngangkatnya itu. Ngangkat kiblatnya sana. Biasanya dari sana tuh kita langsung ngangkat kuburannya. Itu agak sulit memang, tapi sesuai dengan keadaan. Kemudian hal tersebut sesuai dengan sebuah riwayat, ada khalal Haris al-qabra min qibali rijlaihi al-qabr wa qala hadza min sunnah. Ketika ya Haris memasukkan dimasukkan dalam kuburan, sahabat itu dimasukkan dalam kuburan, kemudian yang pertama sekali masuk itu adalah bagian kepala yang mana dimasukkan dari bagian kaki. Maksudnya apa yang cak kami tadi? Misalnya ini kuburan, maka dia dimasukkan, ada yang dimasuk di dalam, ada yang di ini. Jadi cak dimiringkan itu nah. Lebih mudah dalam memasukkan jenazah tersebut ya. Kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu, ada permasalahan ataupun hal-hal yang kami jelaskan tadi Bapak Ibu merupakan pembahasan inti ataupun pembahasan yang mungkin Bapak Ibu sekalian kira-kira kalau seandainya nak menguburkan jenazah ataupun baru belum berpengalamannya, maka cara tadi bentuknya sudah sempurna dalam pelaksanaan penguburan jenazah. Paling ada tambahan-tambahan sunnah Pak Bu.
Sebagai contoh disunahkan, sebagian madhab mensunahkan untuk ketika sudah dikuburkan, maka sebelum diinikan dengan tanah, ya ditutup dengan tanah, untuk tali-tali pocongnya itu, ya untuk dibuka. Dan ini tidak ada hubungannya dengan mitos-mitos Pak Bu ya. Kalau tidak dibuka ngantu dan sebagainya tidak katik hubungannya. Ya, itu hanya sebagai sunnah dan memudahkan jenazah ya untuk supaya prosesnya itu dan memang sudah diajarkan oleh ulama di dalamnya. Jadi itulah tadi pembahasan tentang menguburkan jenazah yang sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dan itu sudah dianggap sudah sempurna dalam melaksanakan pembahasan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kami masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi, Pak Bu. Jadi yang tadi itu sudah sempurna lah, ya. Ada artian tidak usah nak ditambah-tambah lagi. Kalaupun nak ditambah paling hal-hal yang sunnah di dalamnya. Contoh berarti mudahnya Ustaz, mudah, ya. Ketika menguburkan jenazah tuh kapan sudah kemarin lah sudah selesai dikapani dan sebagainya, tinggal bawa ke mana? Ke kuburan, kemudian ketika mengubur ke itu langsung ditaruhkan ke tanah. Paling sunnah-sunnahnya. Banyak kalau sunnah-sunnah seperti mendoakan ketika nyambut jenazah ingin dimasukkan ke dalam liang lahat ataupun syakun tadi itu berdoa Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Kemudian dimasukkan. Dan juga nanti insya Allah akan kita bahas Pak Bu hal-hal yang berhubungan dengan hurufat. Maksudnya hal-hal yang tidak kati hubungan dengan syariat. Ada hal-hal yang berhubungan dengan makruh. Seperti Pak Bu pembahasan diazankan di kuburan itu makruh. Sebagian besar ulama memakruhkan. Tapi sebagian kecil dalam mazhab Syafi'i itu mensunnahkan. Karena ngapa? Dikiaskan, disamakan hukumnya. Karena manusia pertama sekali lahir, itu diazankan. Maka ketika dia berpindah, ya, maksudnya kan itu perpindahan dari alam rahim ke alam dunia. Maka ketika berpindah juga dari alam dunia ke alam barzah, maka disunahkan untuk diazankan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kita Pak Bu harus bijak. Karena yang kita hadapi kadang masyarakat yang awam. Sehingga ketika ada hal-hal yang mereka tidak paham, kita tinggalkan, menyebabkan adu cak kurang. Atau bahkan karena emosi keluarga itu lagi tidak stabil, lagi labil ketika ditinggalkan keluarga, maka hal-hal yang bentuknya dimakurkan tersebut tidak apalah, asal dia senang. Memberikan khidmat terakhir untuk wong tuanya. Ya, karena bukan hal yang diharamkan. Itu antara makruh ataupun sunnah. Ya. Kata ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebelumnya Pak Bu kalau nak ditanyakan tanyakanlah dulu sebelum kami masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail menurut 4 mazhab. Ngapa kami sebutkan menurut 4 mazhab? Karena Pak Bu yang tadi kita jelaskan tadi mazhab Syafi'i dak katik macam-macam mazhab Syafi'i itu. Itu aman, sudah selesai. Ya, sudah sesuai dengan syariat, dikuburkan sampai tanah itu bentuknya kuburkan rata sudah selesai balik gitu. Paling setelah dikuburkan itu berdoa dan sebagainya. Namun ada di mazhab-mazhab yang lain Bapak-bapak Ibu-ibu, ada yang disunahkan untuk disiram. Ya. Ada di mazhab yang lain tuh bentuknya tidak apa-apa ditinggikan. Nah, pembahasan meninggikan kuburan itu juga dibahas oleh ulama. Ada juga yang berpendapat tidak apa-apa kalau seandainya nak dikasih bunga. Nah, ngasih bunga itu Pak Bu, lihat niat dan tujuannya. Itu juga ulama berpendapat sehingga ketika kita nyiram bunga itu, bunga bisa masuk ke dalam hal yang diharamkan, bisa masuk juga kepada hal yang disunnahkan. Maka oleh karena itu Pak Bu, kalau nak ditanyakan sebelum kita masuk silakan Pak. Kalau ada, baik itu pembahasan dari awal memandikan, mengkafani, dan juga mensolati dan menguburkan. Kalau tidak katik kami lanjut pembahasan yang lebih detail lagi tentang kubur tadi. Sebab kami jenguk beberapa minggu ini waktu jadi dikit, yang bertanya banyak.
nak batanya tuh banyak. Ya, daripada lupa, maka kami kasihkan waktu dulu. Setelah itu baru kami akan lanjutkan. Kalau ada katik kami lanjutkan. Silakan Pak Haji. Ya. 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 Jadi Pak, untuk pembahasan tentang tabut, jadi ulama menyebutkan tabut, kotak, ataupun peti, itu ulama berbeda pendapat dulu, Pak. Apa hukumnya menguburkan jenazah dengan menggunakan tabut tersebut? Ulama di sini berbeda pendapat tentang menguburkan jenazah menggunakan tabut. Ada yang mengatakan, kebanyakan mayoritas ulama mengharamkan penggunaan tabut di dalam menguburkan jenazah. Jadi kalau seandainya ada umat muslim, Pak Bu, yang menguburkan menggunakan tabut tadi itu, ataupun menggunakan peti tadi itu, maka harus dilepas. Nah sekarang Mano, kalau dalam keadaan darurat, seperti banjir tidak memungkinkan, apakah kita harus memasakkan mayat itu terendam dengan banyu, atau yang bentuknya dibolehkan menggunakan tabut tadi? Ulama berpendapat kalau dalam keadaan darurat maka dibolehkan. Sekarang bagaimana caranya? Tetap bapak-bapak ibu-ibu, tabut itu kan sebagai pengganti tempat ataupun pengganti liang dan syakun tadi itu. Maka tugas tabut tadi itu seperti tugasnya lahat dan juga syakun tadi itu. Maka harus menghadapkan kiblat. Kemudian kalau seandainya tabutnya kebesaan, dikasih lubnah. Lubnah itu bola-bola yang terbuat dari tanah. Jangan ambil tanah yang Bu ya, ambil tanah dari sana lah. Buat lubnah supaya menghalangi ataupun supaya tidak membuat jenazah tersebut terlentang. Nah, jadi dibolehkan menggunakan tabut itu. Tapi bapak-bapak ibu-ibu kalau baca suruh tukangnya itu bebenar. Maksudnya bebenar apa? Banyak yang kami jingok, kami lapar berapa kali Pak Bu jingok, lah pakai tabut ataupun pakai peti tapi masih banyunya masuk be. Itu dikarenakan kurang rapatnya jenazah dan buat-buat be. Pak Bu, kalau baca ya seluruh 4 tujuan bukan hanya memandikan, mengkapani, mensolatkan, menguburkan. 4 kewajiban ini adalah kata ulama adalah bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah. Ya. Maka kasihlah yang terbaik. Tapi jangan sampai hulu juga, israf. Jangan sampai berlebihan, Pak Bu. Saudara-saudara kita yang di luar dari agama Islam itu bahkan harga petinya itu puluhan sampai ratusan, atau bahkan ada yang miliaran. Sayang. Ya, maksudnya kita pengen memberikan ya, hal yang terbaik. Ya. Tetapi maksudnya adalah kalau pajak jangan sampai berlebih-lebihan. Cukup terpenuhi sesuai dengan tujuan dari tabut itu dibuat, ataupun peti itu dibuat, yaitu supaya tidak terendam banyu. Maka ketika sudah tidak terendam banyu, itu sudah bagus. Cuman yang kalau kami jengok, hanya tukang bentuknya dibuat apa cak biasa baik. Ya, cak peti. Sehingga banyu itu kayak masuk lagi. Ya, sama baik bentuknya. Kalau itu, setidaknya tertutupnya. Banyu sedikit-sedikit masuk, tidak apa-apa. Jadi dibolehkan menggunakan peti itu. Tapi tetap, boleh tidak ditutupnya, jangan ditutup. Kan tujuan peti itu supaya tidak masuk banyu. Kalau ditutup, tasyabuh, menyerupai agama lain, itu tidak dibolehkan. Pak Bu, ya, seperti yang kemarin kan banyak kita bahas ketika mayat itu sudah wafat, itu ada hal-hal yang tasyabuh, menyerupai agama lain. Seperti meletakkan tangan di atas dada, tidak usah diletakkan di atas dada jenazah itu, kata ulama. Ya, atau bahkan dalam mazhab Maliki itu haram hukumnya, karena menyerupai agama lain. Sudah taruh di kiri itu, be. Kalaupun memang bentuknya tidak pacak sulit, baru tidak apa-apa dalam keadaan darurat tadi. Pak. Langsung ditutup, Pak. Maksudnya ditutup tanah, Pak. Yo, itu sebagai penghalang. Maksudnya tuh ditutup tanah itu ya setidaknya jangan sampai bentuknya tuh ada lubang, ada cak peti yang digunakan oleh saudara-saudara kita non muslim. Karena tujuan disunahkan tadi itu
jenazah itu harus menyentuh tanah tadi. Ya, kalau seandainya dia bentuknya ada penghalang, maka terhilang dari sunnah tadi itu. Memang ada sebagian kita yang buat peti pucuk bawah kanan kiri. Ya. Nah, kalaupun nak buat itu Pak Bu, setidaknya jangan dibuat peti nian sebagai penutup awal supaya bentuknya tuh tanah itu bentuknya bisa terkena langsung. Bukan nutup secara sempurna seperti penggunaan peti tadi itu. Maka itu bisa menyebabkan jenazah itu juga tidak sesuai dengan posisi yang kita kehendaki. Ya, yaitu posisi menghadap kiblat atau juga posisi itu bentuk harus mencium tanah tadi itu. Disunahkan untuk mencium tanah tadi. Ya. Oke, kalau nak ditutup rapat, Pak Bu, diisi tanah. Diisi tanah. Ya. Karena kan tujuan dibuatnya, kan kita Pak melihat peti itu kan tujuannya itu apa? Supaya tidak ada air. Dan supaya jenazah ini langsung terkena tanah. Nah, disunahkan tadi pacak tercium. Kemudian disunahkan juga masuk ke dalam tanah. Maka tujuan dari peti ini, tujuan awalnya adalah sebagai bentuk dari menghalangi air masuk tadi. Maka kalau nak kita analogikan Pak Bu, dia itu seperti lubang lahat tadi itu. Jadi kita masukkan di lubang lahat peti tadi itu, jangan terlalu lebar, maka memang ukurannya ukuran liang lahat, seperti liang lahat. Ukuran tubuhnya itulah, kemudian kalaupun lubenah tadi secukupnya dibuat yang bola-bola tadi supaya untuk dia bentuknya menghadap kiblat tadi itu. Kalau seandainya dibuat peti yang besar, maka memungkinkan dia agak terlentang. Ketika kita kuburkan, kita tidak tahu keadaannya lah di dalam itulah terlentang dan sebagainya. Maka ketika ditutup itu bentuknya bisa mengetahui. Nah, maka bapak-bapak ibu-ibu, kalaupun seandainya pengen ditutup nian, ya tidak apa-apa, tetap tapi dikasih tanah di ininya itu. Kemungkinan untuk posisinya berubah itu bisa terjadi, Pak Bu. Ya. Yang pastinya adalah jangan sampai ada air lagi masuk ke dalam peti tersebut. Ya, kami kemarin jenguk Pak Haji juga di kuburan Sematang Borang. Sematang Borang itu kan lebak di sebelahnya itu. Banyu galo itu. Ya, banyu hitam, tanah hitam itu pula. Kan banyu tuh langsung masuk. Ya. Ya, kalau nak dikasih tutup juga tidak apa-apa Pak, cuman dikasih lubenah tanah tadi itu. Ya. Tidak usah nak penuh tanah nian, itu yang ketutup. Dan posisinya bapak-bapak ibu-ibu kalau baca, yaitu tadi imma dia di lahat, di sisi kiri ataupun di sisi tengah tadi itu. Ya. Ya. Lanjut Pak Bu ya. Kemudian di sini bapak-bapak ibu-ibu kita akan membahas lebih detail lagi. Yang pertama yaitu tentang hamlul mayyit li ghairi balad mautihi. Bagaimana hukum membawa jenazah bukan dari tempat dia wafat. Sering Pak Bu ya. Wafat kami ini wong lahat misalnya. Ketika kami mati, kami nak dikuburkan ke lahat nian, padahal dia wafat di Palembang. Maka ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama di sini. Yang pertama, mazhab Hanabilah. Sunnatud dapil mayit fi makani sar'ihi aw mati. Jadi ketika wafatnya seorang jenazah, maka disunnahkan, sunnah lebih bagus dikuburkan di mana daerah tempat dia wafat. Itu disunnahkan Pak Bu. Tudpanul ajsad haitsu tafidul arwah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dikuburnya jasad itu di mana arwah tersebut ataupun ruh tersebut bentuknya pergi ataupun ruh tersebut dicabut. Kalaupun seandainya Pak Bu ketika ditanya kota yang paling suci itu dunia ini apa? Kota Mekah Pak Bu. Kota Madinah selanjutnya, kemudian Masjidil Aqsa, kota Aqsa sana. Kalau kemudian Rasul itu kelahirannya di mana? Rasul kelahirannya itu di Mekah, Pak Bu. Tapi Rasul wafat di Madinah. Sekiranya Rasul menganggap bahwasanya, ini pendapat ulama yang mensunahkan ini, sekiranya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau dan bentuknya syariat tersebut lebih bagus tempat kelahiran ataupun kota Mekah, maka Rasul pasti minta dikuburkan di kota Mekah. Tapi tidak Rasul dikuburkan, bahkan Rasul dikuburkan di tempat beliau wafat itulah, yaitu di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, la ba'sa binaqlil mayit min balad ila akhar. Tidak apa-apa kata mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, tidak apa-apa. Ya, dikuburkan di tempat balik ke dusun dan sebagainya. Tapi dengan syarat, ya, jaizun qadru mail au mailain. Kalau tidak terlalu jauh. Karena ngapa? Kalau jauh bisa menyebabkan keadaan jenazah ini agak berubah, ya, sehingga bukan memuliakan tapi menghinakan dia. Ya, karena ngapa Pak Bu? Itulah salah satu sunnahnya menyegerakan untuk menguburkan jenazah itu supaya jenazah itu tidak terkena fitnah dan sebagainya. Karena bau inilah dan sebagainya. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i Pak Bu mengharamkan, ya, naqlul mayyit qabla dafnihi ila baladin akhar, memindahkan jenazah ke tempat selain dari dia dicabutnya ruh ataupun tempat wafatnya jenazah tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi di sini ulama kita baca simpulkan dari 4 di sini, kalau baca, kalau tidak perlu niat, di mana wafatnya daerahnya, di sanalah dikuburkan. Tidak usah nak dibawa ke dusun dan sebagainya. Ustaz, tapi ini bentuknya wasiat. Pak Bu, ada wasiat-wasiat di dalam pengurusan jenazah itu yang kita tidak terima wasiatnya. Ya. Karena tidak seluruh wasiat orang meninggal itu harus kita terima, Pak Bu. Seperti dulu ada artis kan Pak Bu ya, yang artis tersebut transgender ya, dari laki-laki menjadi wanita. Dia berwasiat bahwasanya minta kuburkan dengan cara wanita. Ada baca apa pertama sekali dia diciptakan seorang lelaki, maka kuburkan secara laki-laki. Pak Bu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya hamlul janazah wa kaifiyatihi. Nah sekarang sebelum dikuburkan, makmano pembahasan membawa jenazah itu Pak Bu. Hamlul janazah fardul kifayah bila khilaf. Selain menguburkan, dari mensolatkan sampai menguburkan itu, membawanya pun juga fardu kifayah Pak Bu. Wa huwa birrun wa ta'atun wa ikramu lil mayyit, kebaikan dan bentuk ketaatan kita kepada Allah serta bagaimana cara kita memuliakan mayit. Ya. La ba'sa bittiba'ul muslim janazatan qaribihi al-kafir. Maknanya kalau seandainya yang dia ini seorang muslim, ya, yang alab bapaknya yang wafat ini masih non muslim, maka di dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa, ya, walaupun itu non muslim. Li'annahu alaihi salatu wassalam fi ma rawahu Abu Dawud amara aliyan, suatu ketika Rasul memerintah bin Abi Thalib untuk mengikuti. Ya, jadi Abu Thalib itu kan pamannya Nabi, Pak Bu ya, wafat dalam keadaan musyrik kafir, kemudian dikuburkan dan Rasul memerintahkan kepada Ali sebagai anaknya untuk iringi jenazah bapakmu untuk sampai ke kuburan tadi itu. Jadi di sini bagi kita muslim itu sunnah Pak Bu mengikuti ataupun ngiringi jenazah, ada pahalanya Pak Bu. Dan bagi kita seandainya ada wong yang non muslim, entah itu masih saudara kita, keluarga kita, tidak apa-apa kita iringi sampai ke kuburan. Cuman agak ketika di kuburan jangan melok, ya, jangan melok berdoa. Beda doa kita Pak Bu ya. Doa kita kepada Allah, doa yang lain itu kepada Tuhan yang lain. Wa qalu aidan yuhramu hamlul janazah ala hayatin al-mazariyah ka hamli fi qaffatin aw ghiraratin aw hawalik nahwi zalika wa yahmilu ala sarir Allahu aw mahmud. Pak Bu, kalau baca memang membawa jenazah itu seperti yang kita laksanakan sekarang. Memang harus ada kerandanya atau harus ada papannya lah. Intinya jangan membawa jenazah tuh cak membawa apa metuna. Cak bawa wong yang lagi kecelakaan dan sebagainya. Memang membawa jenazah harus ada menggunakan tandu dan sebagainya. Wala khilaf annahu la yahmilu janazah illa rijal, dan tidak boleh seorang wanita yang membawa jenazah.
Sawaun akana mayit zakaran aw unsa, baik entah itu laki-laki dan perempuan yang wafat, intinya yang membawa itu harus laki-laki. Li'anna nisa yad'afna anil haml. Wanita itu pertama lemah dari segi fisik dan juga lemah dari segi psikis, apa psikologinya. Agak yang bawa ininya, misalnya yang wafat ini adalah suaminya, bawanya nyampak dia pingsan, sudah lain hal. Lain dua ikut yang dibawa, si ikut jenazah, si ikut ibunya itu. Ya. Warubama in kasyafa minhunna syai'in law humilna. Ya. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu itu tentang pembahasan membawa jenazah. Kemudian disunahkan tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Memang apa yang sudah kita laksanakan ini Pak Bu memang sudah sesuai dengan syariat, membawa dengan 4 orang. Kemudian disunahkan ketika membawa jenazah itu Pak Bu disunahkan jenazah itu ada berpendapat ulama jenazah itu berada di depan, kita yang berada di belakang, itu disunahkannya. Ya, ada yang berpendapat bahwasanya disunahkan kita dulu yang berjalan, ya, kemudian jenazah yang berada di belakang. Ya. Jadilah dulu Pak Bu, kalau ada yang pengen ditanyakan silakan, ya, tentang pembahasan jenazah, khususnya pembahasan tentang menguburkan mayit. Insyaallah kami Bapak-bapak Ibu kami tuliskan di di kertas secara detail, secara lengkap, mulai dari sebelum dicabut ruh, apa yang mesti kita siapkan, kemudian ketika sakaratul maut, kemudian ketika baru dicabut ruh, sampai dikuburkan, sampai selesai pemakaman. Itu insya Allah akan kami catatkan, dan insya Allah kita sama-sama langsung praktek Pak Bu ya, di pembahasan jenazah. Mangko cetonian Pak Bu ya. Ya, Senin ini ada ini Pak Bu pelatihan di Kesra untuk Bilal Palembang ini. Tidak tahu masjid ini ada tak Pak Ustadz diundang oleh Kesra. Ya, kami pemateri. Agak ada Ustadz yang prakteknya, kami cuma ngasih materinya be. Ya. Nah, kalau seandainya ada Pak Bu, meloi Pak Bu. Tapi tidak tahu itu untuk siapa, caknya untuk Bilal sepalembang ini. Tapi tidak tahu maksudnya apa Bilal di masjid. Apa itu resmi ya? Kayak ada langsung dikasih sertifikat oleh Kesra Pemprov Palembang. Itu cuma 2 jam Pak Bu. Kita 2 bulan jenazah ini ya. Amanah ini Ustadz kita kasih ya kayak ini. Piagam telah melaksanakan. Itu cuma 2 jam. Silakan Pak. Hukum syahadah, itu namanya syahadah Pak. Syahadah itu kesaksian jenazah sebelum dikuburkan. Yang menyunahkan itu mazhab Syafi'i dan sebagian kecil mazhab Hambali. Jadi memang dalam sebuah riwayat itu Pak Bu, jangan nian ketika sudah meninggal, seorang muslim sudah meninggal dunia, diberikan, sudahlah selesailah, walaupun dia ada dosa, walaupun dia ada kesalahan, walaupun dia buruk, kalau pacak jangan ceritakan kecuali kebaikan. Kemudian juga bapak-bapak ibu-ibu disunahkan untuk didoakan. Ganti omongan-omongan yang sifatnya bisa mengarahkan kepada keburukan, ganti dengan doa. Nah, dalam mazhab Syafi'i, supaya bentuk penguatan kesaksian kita itu, Pak Bu, maka karena dalam sebuah riwayat dijelaskan, barang siapa yang bersaksi, memberikan kesaksian, dan itu banyak kesaksian tersebut, bisa membantu untuk mengampuni dosa seorang jenazah tersebut. Maka di dalam mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk syahadah, yaitu meminta kesaksian. Aslinya Pak Bu, kesaksian itu tidak mesti harus jamaah. Termasuk ketika dengar Pak Bu ya, diri kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku bersaksi beliau orang baik. Itu disunahkan kita untuk menyaksikan Pak Bu. Kalau saatnya beliau itu memang orang baik. Nah, Syafi'i kalau pacak juga sifatnya itu dijamaahkan. Sehingga ada khalifah yang mengomongkan apakah seorang mayit ini adalah orang baik? Baik.
Kalau seandainya dia sakit hati, tidak usah sebutkan baik dalam hatinya. Ya, tapi itu doa. Ya sudahlah, selesai permasalahan. Kalaupun utang ada, gari wali warisnya. Kalaupun seandainya bentuknya memang tidak ridhonya, tuntut agak di hak mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Bu. Tapi al-afu itu lebih baik, ampunan itu lebih baik daripada memendam. Toh wongnya juga sudah sekarang tuh lagi ketar-ketir. Ya, akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Apakah mendapatkan fitnah ataukah mendapatkan yang namanya nikmat dalam kubur tersebut. Maka kata lagi yang pacak diharapkan kecuali doa kita tadi. Jadi syahadah itu disunahkan di dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama. Tapi ada mazhab yang lain mengatakan ada saksi diri be, saksi pribadi be, bersaksi. Kalau memang diung lillahi wa inna ilaihi raji'un, bersaksi memang si fulan adalah orang yang baik. Ya, tidak usah berjamaah. Yo, berhusnuzon, Pak. Berhusnuzon itu berpositif thinking. Kami pernah juga banyak, Pak Bu. Ketika galak biasa di masjid-masjid besar, ada jenazah dibawa di masjid kan. Kita melok-melok, tiba-tiba ada Bilal. Apakah beliau adalah orang yang baik? Maka kita berhusnuzon. Ya Allah, aku berhusnuzon, beliau adalah orang baik. Ya, maka melok Pak Bu. Kecuali kita yang kenal, tidak baik tidak dia tuh. Maka diam Pak Bu. Cukup urusan kita dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita juga tidak tahu Pak Bu, kita pengen ngatakan dia tidak baik, rupanya sebelum dia wafat dia taubat. Nah, kita juga tidak tahu. Ya, maka berhusnuzon bahwasanya beliau yang baik. Itu namanya syahadah. Secara detailnya insyaallah akan kita bahas Pak Bu tentang syahadah tersebut. Tapi tadi sudah ada tentang pembahasan syahadah tadi. Yang mana? Ya. Ya, jadi untuk perjalanan ruh itu, Pak Bu, selain dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, mampu baca ngado-ngado ataupun tidak tahu. Nah, untuk yang dijelaskan Rasul, ketika ruh, itulah pembahasan yang kemarin kita bahas, ketika jenazah tersebut bentuknya baru dicabut, maka yang pertama sekali yang kita lakukan berdoa. Karena ngapa? Ruh itu masih di sana lah. Ya, dengan malaikat Israel. Ketika sudah, Pak Bu, sudah selesai, nak dipersiapkan, dimandi dan sebagainya, jenazah itu dipucuk. Dipanggil oleh Allah. Setelah dipanggil Allah, sesuai dengan riwayat, ketika nak diantarkan, dia balik lagi. Balik lagi ketika ini ditanyakan oleh Mungkar dan Nakir. Nah, di sanalah ruh tersebut bentuknya, itulah dalam sebuah hadis itu, kalau saatnya kalian melihat, ruh itu bentuknya, roh orang yang meninggal tersebut, kalian pasti pingsan. Karena mereka itu sibuk. Orang Muslim itu berkeinginan untuk segera dikuburkan. Ayo cepat-cepat kuburkanlah, jangan lama-lama. Sebaliknya wong kafir nak kemana? Aku dah galak dikuburkan dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ruh itu masih di sekitar sana lah. Cuman alamnya berbeda, Pak Bu ya. Termasuk juga ada yang bertanya, Ustadz, katanya bahwasanya dalam sebuah riwayat 7 langkah kaki ya malaikat akan datang. Jadi ada yang ngolah ke malaikat 7 langkah balik lagi, maka malaikat dah jadi. Itu sebagai sebuah ungkapan Pak Bu. Maksudnya apa? Maksud 7 langkah kaki itu ketika manusia sudah pergi galau, maka sudah ada kata lagi yang bakal peduli dengan kalian. Itu hikmah dari hadis tersebut. Bukan 7 langkah, balik lagi aku dah jadi malaikat. Ya, bukan maknanya secara zahir, secara letter leg dipahami demikian. Itu hanya sebagai bentuk dari bahwasanya ketika manusia sudah pergi, ketika sudah masuk dalam kubur, tak katik lagi nak peduli. Paling diomongkan seminggu, setelah itu lupa. Atau bahkan anak dan istrinya juga anak istri, orang tua, itu akan melupakan jenazah. Jadi maksudnya apa hikmah dari hadis tersebut? Amal soleh lah yang akan menjadi kawan di dalam kubur tersebut. Yang pertama, untuk milih tempat itu, bapak-bapak, ibu-ibu,
Ndak kate ketentuan dalam syariat. Silakan dimanapun tempatnya, kecuali di Mekah, di Madinah. Di Baqi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu banyak yang berebut. Karena ngapa? Ada hadis Nabi mengatakan, hari kiamat yang pertama sekali dibangkitkan adalah yang di Baqi itu. Ada ulama yang mengatakan, maksud yang di Baqi, di belakang Masjid Nabawi itu, Pak Bu, sebelah Masjid Nabawi ada kuburan Baqi namanya. Ada yang mengatakan, maknanya bukan itu. Maksudnya yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Sahibul Badar dan Sahibul Uhud. Ketika mereka sahabat yang wafat di perang Uhud. Syahid di perang Uhud. Nah, tapi ada yang berpendapat, ya mereka yang dikuburkan di sana bentuknya akan dibangkitkan. Ya, dengan para syuhada tadi itu. Jadi banyak berebut, ada yang berebut di Ma'la karena sahabat, nabi, ya saudara keluarga-keluarga itu banyak dikuburkan. Tapi kalau selain dari tempat itu Bapak Ibu tidak ada pilihan, maka lebih bagus memang tempatnya kalau pacak yang mudah dijangkau supaya pacak diziarahi. Itu yang ini Bapak-bapak Ibu-ibu cari yang tanahnya tidak ada bebanyu. Kalau ada kata pilihan lain syariat ngajarkan harus tempat-tempat khusus ataupun lebih dekat yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu jauh dari tempat dia wafat. Ya, jangan terlalu jauh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di sana, kuburkan di sana. Bakar juga tidak jauh dari kuburan beliau itu tidak jauh dari rumah. Mau bakar itu sebelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah. Ya, Aisyah juga. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya kalau pacak jangan terlalu jauh. Tapi berhubung kita ini bapak-bapak ibu-ibu tidak pacak, ada peraturan pemerintah kan, tidak pacak ngubur sembarangan, maka mau tidak mau harus dikuburkan di pemakaman umum. Tapi kalau pemerintah mengizinkan, tidak kati komplain dari masyarakat. Karena ketika yang nama ada kuburan itu pasti pandangannya tuh angker dan sebagainya. Maka hal tersebut kita hindari. Yang tidak boleh itu bapak-bapak ibu-ibu sudah mesan duluan. Itu punya umum tapi sudah mesan duluan. Itu yang tidak boleh. Kalau itu punya kita dewek, lajulah nak mesan tanah-tanah kita. Tapi kalau punya umum, nah aku nak dikubur di sana. Nah, itu tempat aku agak tidak boleh, Pak Bu. Apalagi bayar dulu dan sebagainya. Dalam syariat itu karena kita tidak tahu Pak Bu wafat matinya kapan dan sebagainya itu. Ini ulama berpendapat jangan ada yang mesan-mesan kuburan tersebut. Karena itu sifatnya umum. Siapa yang wafat duluan kesempatannya di sana dikuburkan. Paling mesan tanah Pak, dan tanah itu sudah menjadi hak kita. Kalau tanahnya tidak apa-apa, kuburannya. Jadi apalagi kalau status kuburan tersebut, status tempat pemakaman umum tersebut memang sifatnya sulit. Kebanyakan kan sekarang itu beli tanah untuk kuburan, bukan beli kuburan. Jadi beli tanah untuk kuburan. Jadi sifatnya, ya satu bukan pemakaman umum, itu pekuburan yang dalam artian kita beli tanah. Yang kedua memang tempatnya itu belum jadi kuburannya. Ya, kebanyakan belum jadi kuburan. Kemudian yang ketiga, ya kadang juga tidak jadi tempat pekuburan tersebut. Kadang karena tidak kati yang nak beli dan sebagainya, maka hal tersebut bukan aslinya, ya bukan kuburan nian. Berbeda dengan keadaan sudah kuburan, mungkin cak di kebun bunga, pesannya aku nak kuburan di sini. Ini kalau pacak dikosongkan nian, ini punya aku. Sehingga agak uang sulit mencari kuburan dan sebagainya. Kalau kita mesan itu kan pertama punya kita nian, Pak. Ya, dan bukan pekuburan umum sebelumnya kan. Ya, itu berbeda keadaan. Yo, ada bagian tertentu, bagian depan ini dan sebagainya. Ya, kalau tidak katik manfaat Pak, kuburan tu nak di mana pun, ya ujung-ujungnya ya masih di tanah itulah. Termasuk ya ada wong yang bentuknya pengen investasi kuburan mahal, pengen dikuburkan di daerah sini miliaran. Sayang Pak, kuburkan di mana tempat umum, miliarannya itu buatkan masjid. Itu lebih bermanfaat. Masuk terus pahalanya. Ya,
Masuk juga Pak Bu, nak buat nisan, tak usah terlalu bagus. Iya. Semen dewek be, jadilah ada apa-apa. Tak ngaruh dengan jenazah. Ya, kalau nak disemen, semen. Jangan nian, rato nian tu jangan. Kata ulama, bolehlah shibron. Maksimal tu bentuknya 1 jengkal dari tanah itu. Ya. Kalau ada lebih dari pembuatan pedapuran itu, lebih baik dibuatkan infak ataupun dibuatkan untuk sedekah jariyah. Itu bermanfaat bagi si mayit tadi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan penguburan ini masih panjang, Pak Bu. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi kita yang mempelajari ilmu agama ini. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga kebaikan kita. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan melapaskan lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.